Dewasa ini seni dan budaya Indonesia mulai ditinggalkan sebagian masyarakat. Hal ini mengakibatkan hilangnya keanekaragaman seni budaya Indonesia secara perlahan. Bung Karno dalam pidatonya di tahun 1964 atau di tahun Vivere Pericoloso memformulasikan Trisakti yang salah satu dari 3 poinnya yaitu berkepribadian dalam budaya. Hal ini mengindikasikan kuat bahwa jangan sampai budaya asli bangsa Indonesia tergerus oleh budaya bangsa asing. Atas dasar tersebut, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menggelorakan nilai tersebut dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui literasi seni dan budaya. Transformasi ini menjadikan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat informasi membaca buku, namun juga bisa menjadi tempat berlatih keterampilan dalam bidang seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Literasi seni dan budaya diadakan adalah untuk melestarikan ide, gagasan, dan pemikiran Bung Karno terkait kebudayaan. Seperti kita ketahui bersama di tahun 1964, Bung Karno dalam pidatonya Vivere Pericoloso itu memformulasikan Trisakti, di mana salah satu dari 3 poinnya adalah berkepribadian dalam budaya. Oleh karena itu, Perpustakaan Bung Karno merasa terpanggil untuk melakukan kegiatan literasi seni dan budaya. Peserta kegiatan literasi seni dan budaya berjumlah sebanyak 100 orang yang telah diseleksi oleh panitia. Mereka mendaftar melalui online, total jumlah keseluruhan pendaftaran melalui online sebanyak 250 orang. Dari 250 orang itu diseleksi oleh panitia menjadi 100 orang. Kami harapkan dengan adanya kegiatan literasi seni dan budaya ini, para generasi milenial ataupun pemustaka dapat melestarikan budaya bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana perpustakaan sekarang bertransformasi bukan hanya sebagai tempat baca buku atau tumpukan buku saja, tetapi lebih daripada itu. Sekarang perpustakaan bertransformasi sebagai tempat berekreasi, berkreasi, serta mengembangkan bakat dari para pemustaka. Kegiatan literasi seni dan budaya merupakan pendekatan pelayanan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Pendaftaran kegiatan ini dibuka untuk umum. Dari 250 pendaftar, dipilih dan diseleksi panitia sebanyak 100 orang. Literasi seni dan budaya dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 6 September sampai 8 September 2022 bertempat di Amphitheater UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kegiatan ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu Dr. Andes Arif Rofik MSI, Pambuko SSN, dan Abing Santoso SSN. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan literasi seni dan budaya di Amphitheater. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi literasi itu untuk kesejahteraan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan pemahaman atau pemikiran Bung Karno tentang Trisakti. Trisakti Bung Karno di mana di dalam Trisakti Bung Karno itu disebutkan ada 3 hal. Yang kita ambil dalam inklusi ini ada 2, yaitu kemandirian dalam bidang ekonomi dan dan yang ketiga adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Dan harapannya ke depan bahwa kegiatan ini terus berlanjut dan bisa lebih banyak lagi peserta yang ikut, sehingga kemandirian ekonomi masyarakat
khususnya Kota Blitar ya, Blitar dan sekitarnya, Blitar Raya bisa dicapai seperti itu. Hari pertama pada sesi pertama pelaksanaan literasi seni dan budaya, peserta diajak bertalk show dengan ketiga narasumber secara bergantian. Arif Rafiq mengisi talk show yang pertama. Beliau merupakan Widya Iswara BPSDM Jawa Timur. Arif Rafiq menyampaikan langkah-langkah meramu pertunjukan yang mengkombinasikan tari tradisional, tari modern, dan musik dari instrumen tradisional. Talk show kedua, materi diisi oleh Pambuko. Uniknya, sebelum Pambuko memulai menyampaikan materi, peserta diajak untuk membuat musik secara spontan. Beliau memberi judul Menari di Atas Awan. Pambuko merupakan seorang praktisi musik asal Surabaya. Beliau aktif menciptakan lagu-lagu berbahasa Jawa. Salah satunya yang terkenal adalah lagu yang berjudul Tresno Sutro. Pada sesi ini, beliau menyampaikan bagaimana seni dapat memahami dan menghaluskan rasa, serta berusaha memahami perasaan orang lain lewat musik. Narasumber ketiga, Abing Santoso. Beliau merupakan guru seni tari di SMKN 12 Surabaya dan seorang dosen di STKW Surabaya, Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Abing menyampaikan di zaman milenial ini, peserta diajak menarasikan seni tradisi melalui pendidikan yang memanusiakan manusia. Semoga para generasi akan tetap mengakui dan mencintai, terlebih menjiwai, nyawiji untuk menarasikan seni dan budaya Indonesia, agar seni dan budaya Indonesia tetap lestari hingga generasi selanjutnya dan selanjutnya, bahwa kalau bukan kita, siapa lagi untuk mempertahankan, menjaga, merawat seni dan budaya Indonesia. Perlunya pentingnya Indonesia mempertahankan bahwa ini kultur seni dan budaya Indonesia, ini karakter Indonesia. Di sesi kedua, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok Putra Gagah, musik, ritual, Ibu Pertiwi, prajurit putri, bedoyo, tari Garuda, dan modern dance. Kelompok-kelompok ini nantinya akan diracik untuk menampilkan sebuah pertunjukan seni tari dan musik. Tema yang diangkat adalah tentang situasi bangsa Indonesia saat ini. Dalam praktek kali ini, narasumber memimpin langsung kelompok yang menjadi kompetensi mereka. Arif Rafiq selaku pengarah cerita, Pambuko mengarahkan kelompok musik, dan Abing Santoso mengarahkan kelompok tari. Tadi setelah disampaikan materi yang menarik daripada pemateri yang diundang, kemudian kami diberikan penugasan berkaitan dengan bagaimana untuk mengolah suatu pementasan yang telah dibagi menjadi beberapa divisi-divisi sesuai dengan keterampilan masing-masing. Jadi kegiatan pada hari ini sangat seru sekali, dan terima kasih kepada UPT Perpustakaan Bung Karno yang telah memfasilitasi kami para seniman agar dapat mengembangkan kreativitas kami di bidang seni dan budaya. Kemudian harapan selanjutnya, semoga kegiatan yang serupa dapat diselenggarakan oleh Perpustakaan Bung Karno sehingga dapat memfasilitasi para seniman khususnya di bidang kebudayaan tradisional agar dapat mengembangkan keterampilannya di kemudian hari dan dapat melestarikan kebudayaan daerah.
kesan saya untuk acara ini sangat seru. Di sini saya jadi mengenal orang baru dan saya mengerti sejarah dan budaya itu, seni itu seperti apa. Dan juga semoga harapan saya kedepannya akan jadi lebih baik lagi dan akan ada pertunjukan seni di Makam Bung Karno ini, di Perpustakaan Bung Karno ini, dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Di hari kedua, peserta difokuskan praktek atau berlatih untuk menata dinamika dan lebih memahami kembali bagian-bagian kelompok yang ditampilkan. Untuk lebih mendalami karakter yang diperankan peserta, Arif Raufik menganjurkan di penampilan penutup ada properti-properti yang disiapkan, misalkan keris, bokor, dupa, bendera, dan bunga. Menurut Arif Raufik, prosentase kesiapan peserta di hari kedua ini sudah mencapai 50%, tinggal memantapkan lagi dan mengompakkan masing-masing kelompok. Nah, itu kesan pesan saya di sini adalah di sini memang banyak hal yang perlu kita pelajarin, baik dari background yang bukan seorang penari ataupun seorang musisi. Kita menjadikan semua itu menjadi satu bagian dari sebuah pertunjukan. Dan untuk harapan saya adalah semoga kedepannya makin perfect lagi, makin solid dan makin jaya kembali. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu panitia. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada pembicara Mas Abing, Mas Raufik, dan Mas Pambuko. Ya, terima kasih. Kami sangat berterima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami. Harapan kami ke depan, semoga di tahun berikutnya juga masih dilanjutkan lagi, ada seperti ini lagi dengan ilmu-ilmu yang lebih mengena dan bermanfaat kepada kami. Kesan-kesan saya proses dengan teman-teman di Pelita Raya, saya melihat teman-teman di sini sangat berpotensi luar biasa, baik itu yang pada bidang seni tari dan bidang seni musik khususnya tradisional. Dengan proses yang sangat singkat sampai saat ini, mereka mampu mengeluarkan ide. Jadi saya sifatnya memberikan pemantik, memberikan dasar sedikit, kemudian teman-teman langsung dapat mengembangkan dengan pola-pola sesuai dengan kompetensi mereka. Paling tidak dengan ada guide atau treatment yang sudah kita kondisikan, teman-teman mampu mengimprovisasi dan menerjemahkan dengan pola-pola secara verbal, sehingga sampai saat ini sudah ada bentuknya walaupun masih perlu evaluasi. Dan harapan saya ke depan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan menancapkan, menurut saya ada menancapkan bahwa ketika kita berkarya kita harus punya dasar konsep yang kuat sebagai bentuk literasi. Begitu tetap sukses dan luar biasa untuk teman-teman di Pelita Raya.
Di hari ketiga, pada awal sesi, peserta literasi seni dan budaya gladi bersih untuk penampilan penutup. Peserta terlihat masih bersemangat dan masih konsisten akan menampilkan yang terbaik di sesi penutup. Sebelum penampilan penutup, Arif Raufik mengajak seluruh peserta berziarah ke makam Bung Karno. Menurutnya, semangat Bung Karno menjadi alasan diadakannya acara ini. Jadi, untuk mengenang dan menghormati jasa Bung Karno, Arif Raufik mengajak seluruh peserta mendoakan Bung Karno di depan pusara makam Bung Karno. Setelah berziarah di makam Bung Karno, Arif Raufik mengajak peserta untuk langsung tampil di penampilan penutup. Menurut beliau, hal ini dikarenakan semangat peserta masih membara. Apabila di jeda break, nanti semangat peserta akan berbeda. Puncak kegiatan literasi seni dan budaya ditutup oleh Nurni Syam Esos, Kepala UPT Perpustakaan Bung Karno. Dilanjutkan dengan penampilan pamungkas peserta literasi seni dan budaya. Penampilan pamungkas kali ini diberi judul Merajut Kebangsaan, Mengkokohkan Keindonesiaan. Terima kasih kepada UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang sudah memfasilitasi kami dalam acara Literasi Seni dan Budaya tahun 2022. Sukses, terima kasih, semangat! Hari ini saya sangat senang sekali karena kami diundang oleh Perpustakaan Bung Karno untuk berkolaborasi bersama dengan seniman-seniman di Blitar ini, di Blitar Raya, karena kita berproses tentang nilai-nilai kebangsaan. Saya kira memang ini menjadi penting saat ini, bahwa generasi-generasi saat ini penting untuk memaknai kembali apa sih sebenarnya kebangsaan, wawasan tentang keindonesiaan dan sebagainya. Nah, seni pertunjukan itu sebenarnya sangat representatif untuk untuk pendekatan-pendekatan itu. Jadi secara nggak langsung ekspresi-ekspresi itu bisa dihayati sekaligus direpresentasi, diliterasi dengan baik, sehingga pemaknaan itu akan menjadi lebih kuat dan bisa dipahami oleh generasi kita sekarang. Dengan
adanya kegiatan literasi seni dan budaya berbasis inklusi sosial ini, diharapkan masyarakat dapat semakin sadar peran perpustakaan yang telah bertransformasi tidak hanya tempat membaca buku, tapi juga sebagai tempat berlatih keterampilan dalam bidang seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan cita-cita Bung Karno, sang proklamator bangsa Indonesia.